Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya di sini tidak akan terlalu panjang menyampaikan materi, karena saya akan menyampaikan poin-poin dari Pancasila yang tadi rekan saya lanjutkan. Alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rian Chandra Aditya dari kelas 10 AKL 1. Saya akan melanjutkan materi yang rekan saya tadi bahas. Yang poin pertama adalah tentang Pancasila yang mempunyai poin 5. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pertama, saya akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah melihat kejadian di mana ada orang yang dihukum di jalan oleh pihak berwajib karena tidak mematuhi protokol kesehatan ataupun mengendarai kendaraan tidak memakai atribut lengkap, misalkan helm, jaket, sarung tangan, dan lain-lain. Lalu mereka disuruh melafalkan poin-poin Pancasila. Lalu pernah lihat tidak mahasiswa yang tawuran di sana-sini? Menurut pendapatmu, apakah itu ada kaitannya antara mahasiswa dengan Pancasila? Tentu saja kaitannya sangat erat, karena hukum cermin bahwa kurangnya wawasan kebangsaan pada kalangan remaja. Lalu, pentingkah wawasan kebangsaan dalam belajar? Jawabannya adalah sangat-sangat penting. Dan berikut adalah fungsi dari wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa saling hormat. Rasa saling hormat di sini dapat kita laksanakan dari hal-hal yang kecil, misalkan di sekolah. Ketika kita mempunyai teman yang mempunyai kekurangan, maka kita harus menutupi kekurangannya dan kalau bisa membantu dengan ikhlas tanpa harus meminta imbalan pada orang tersebut. Yang kedua adalah memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Ketika kita mempunyai wawasan yang luas, maka otomatis hidup kita akan disiplin dan patuh terhadap hukum. Poin selanjutnya adalah untuk mengubah atau memiliki cara pandang yang benar selaku generasi bangsa sebagai pelajar dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan menjunjung tinggi moral bangsa Indonesia. Dan dapat digarisbawahi untuk poin ketiga ini bahwa kita harus mempunyai moral yang sangat bagus. Moral tersebut dapat kita pupuk dari selagi kita masih dididik orang tua, terus masuk sekolah, misalkan sekolah TK, sekolah dasar, SMP maupun SMK, dan di kehidupan selanjutnya dalam bermasyarakat. Dan setelah mengetahui fungsi-fungsi tersebut, maka kita harus menerapkannya dan mengamalkannya di lingkungan sekolah sebagai pelajar, ataupun nanti kita ketika sudah berkehidupan di masyarakat. Dan poin Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan yang harus diamalkannya adalah yang pertama, kita harus beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Dan dalam poin ini, sikap toleransi dalam diri kita harus sangat dikeluarkan dalam hidup beragama. Misalkan ketika kita mempunyai teman di sekolah mempunyai agama berbeda, maka kita harus menghormati teman kita. Itu merupakan pengamalan sila ke-1. Dan untuk sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk mengamalkannya kita bisa membantu dan tidak memilih-milih teman dan bergaul. Untuk penerapan ini maka kembali lagi sikap toleransi harus kita kembangkan dalam diri kita sendiri. Poin ketiga adalah persatuan Indonesia. Dalam persatuan Indonesia dapat kita ambil dari kata persatuan. Maka kita harus bersatu, memegang teguh prinsip negeri ini yang disajikan dalam Pancasila. Dan contoh lainnya adalah dengan mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri merupakan contoh penerapan sila ketiga ini. Dan selanjutnya adalah sila keempat, yang merupakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang dapat kita lakukan ketika misalkan kita di organisasi sedang mengadakan musyawarah dan diskusi, maka untuk
memutuskan suatu keputusan, kita harus berdiskusi, bermusyawarah. Dan itu merupakan contoh kecil ketika kita masuk organisasi di sekolah, dan merupakan contoh yang keempat. Dan untuk poin terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam melaksanakannya, kita dapat melaksanakan piket dan bekerja sama dalam menerapkan sila ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, dan sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa kata bahwa kita harus memanusiakan seorang manusia jika kita ingin dimanusiakan juga oleh orang lain. Dimanusiakan dalam konteks ini adalah sikap menghargai antar sesama, antar golongan, dan antar ras. Mengapa kita harus bercerai-berai kalau kita bisa bersatu? Mungkin hanya sekian dari saya. Sebelumnya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua. Semoga kita dilancarkan sampai hari Idul Fitri dan diberi kesehatan. Sekian untuk menutup materi ini, kita ucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.